Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Said dengan NIM akhir 010. Jadi di sini saya akan menjelaskan strategi 4 dalam menjawab soal TOEFL. Nah, pada materi kali ini kita disuruh untuk menarik kesimpulan dalam sebuah teks maupun percakapan tentang siapa, apa, dan di mana yang dimaksud dalam sebuah teks tersebut. Nah, dalam sebuah persoalan kita disuruh untuk menentukan siapa pembicaranya, apa yang mungkin dilakukan oleh pembicara, maupun terkait di mana percakapan tersebut kemungkinan terjadi. Jadi di sini kita disarankan untuk lebih memahami tentang 5W1H. Mungkin selanjutnya agar lebih jelas kita masuk ke dalam contohnya saja. Dalam contoh ini ada dua tokoh, yakni man and woman. Dan man berbicara, "I'm terribly sorry sir for missing your class. Could you tell me that 3 was any assignment?" Woman, "Absolutely. 3 is one group report to submit next week." Narrator, "Who is the woman?" Untuk arti dari teks tadi, sang pria berbicara, "Saya sangat menyesal karena melewatkan kelas Anda. Bisakah Anda memberi tahu saya apakah ada tugas?" Kemudian woman menjawab, "Tentu saja. Ada satu laporan kelompok yang harus dikumpulkan minggu depan." Kemudian narator berbicara, "Siapakah wanita itu?" Nah, dari sini kita bisa simpulkan dalam sebuah teks tersebut bahwasanya yang dimaksud oleh wanita tersebut adalah seorang guru dari pernyataan sang pria tersebut, karena ia merasa sangat menyesal melewatkan kelasnya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Pada kali ini saya mengambil soal pada tekstur nomor 2 di halaman 14. Setelah kita mendengarkan soal tadi, kita mendengarkan soalnya adalah, "Is this flight 727 requesting permission to land?" Yang artinya, apakah penerbangan 707 ini meminta izin untuk mendarat. Dari soal tersebut kita bisa menyimpulkan. Sebelumnya kita lihat jawabannya satu persatu terlebih dahulu. Yang A itu his pilot, dia adalah seorang pilot. Yang B, his flight attendant, dia adalah seorang pramugara. Yang C, his member of the ground crew, dia adalah anggota kru darat. Dan yang D, he worked clearing land, dia bekerja membersihkan lahan. Nah, jika kita implementasikan dari strategi 4 tadi ke dalam soal berikut ini, jawaban yang tepat ialah B, dia adalah seorang pramugara. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadafi Ramansyah dengan NIM 24020111029. Nah, pada kesempatan kali ini
saya akan menjelaskan strategi TOEFL listening yang keempat, yakni yang kita ketahui bahwasanya di sini ada soal. Di situ tertera mengenai cara menarik kesimpulan tentang siapa, who, apa, what, dan di mana, where, terkait keterangan soal tersebut di sebuah percakapan yang ada di contoh soal TOEFL listening strategi keempat. Dalam strategi ini perlu kita ketahui, kita harus mencari petunjuk atau clue yang dimana pada percakapan ini identitas pembicara itu tahu lokasi kejadian tersebut di mana berlangsung ya. Jadi seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Jadi laki-laki, I'm terribly sorry sir for missing your class. Nah, kita garis bawahi dulu kelasnya. Did you tell me there was an assignment? Nah, si laki-laki bertanya. Setelah itu perempuan menjawab slowly. There is one group report to sub next week. Nah, narator, who is the woman? Who is the woman? Siapakah si perempuan itu? Nah, mari kita analisis. Nah, dari kata kunci kelas dan sorry sir, kita tahu berkaitan dengan lingkungan akademik ya, atau perkuliahan atau sekolah atau di mana. Mungkin lingkup sekolah ya, lingkup pendidikan. Nah, menurut saya pilihan jawabannya itu dari A, B, C, D ya, karena konteksnya adalah pembelajaran di kelas atau mengumpulkan laporan. Jawabannya yang paling tepat adalah yang C, yakni teacher, seorang guru. Jadi seperti itu menurut saya terkait pembahasan singkat ya, review materi tentang strategi terbaru ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas contoh soal. Kebetulan saya kelompok 6, saya adalah kelompok genap, jadi saya akan membahas soal genap. Oke, mari kita lanjut. Baik, kita lanjut pada saya memilih soal genap, yakni soal genap halaman 14 tas 2. Ya. Di situ ada soal jawabannya write A, B, C, D on playground, in a parking lot, at a zoo, in a photo studio. Nah, mari kita dengar dulu soal audionya. Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Dan audionya. Nah, di sini kita akan mencari kata kunci terlebih dahulu mengenai what, where, who, di mana, siapa yang berbicara. Nah, saya akan menjelaskan lagi. Man, did you get picture? Man, did you the picture of the lions? Nah, saya mendengar, apakah kamu memotret singa-singanya? Nah, kita sudah tahu kan bahwasanya ada animals, lion. Nah, pasti menujunya di mana? Nah, woman. Yes, and now let's go to the other side of the park. Nah, the park. Kita tahu, ya, dan sekarang mari kita pergi ke sisi lain di taman. Nah, saya ingin melihat burung-burung eksotis. Nah, narator, where does this conversation probability take place? Nah, narator bertanya di mana percakapan ini kemungkinan bisa terjadi. 1. Kata kuncinya
lions. Tadi sudah kita garis bawahi ya. Untuk kedua, take picture, memotret, foto. Dan yang ketiga, exotic birds in the park, di sisi taman ya. Jadi kita identifikasi lokasinya itu singa dan berbagai jenis hewan eksotis biasanya dikumpulkan itu berada di suatu tempat di anggapnya ada park ya, park tempat untuk dilihat publik. Nah, untuk dari banyaknya jawaban A, B, C, D, E, playground udah tidak mungkin ya, atau park lot tidak mungkin, tidak. Kalau di park itu tidak mungkin ada tempat kendaraan hewan, tidak ada hewan liar. Nah, untuk foto studio, meskipun mereka mengambil foto, singa hidup itu tidak ada di dalam studio tersebut, jadi membahayakan. Tentunya saya memilih jawaban yang C. Ya, jawaban C paling tepat itu ada di zoo. Di zoo ya, di zoo. Oke, kebun binatang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hekal Tahing, NIM akhir 293. Sini saya akan menjelaskan soal genap, yaitu nomor 2. Yang berbunyi, here I will explain the event number question. Number 2, why is about landing that will be carried out to midpoint. Laboratory manual today. You can share me today. Where conducting the experiment on photostats, and we can work together for this conversation. Problem take place. Please 5777. Question permission to land 57. You are clear for. Oke, langsung saja. Di sini maksudnya itu menjelaskan tentang ada sebuah pesawat yang mau melakukan pendaratan. Nah, di situ si pilot berbicara kepada pramugari untuk meminta izin kepada petugas bandara agar pesawatnya segera mendaratkan.